Wah wah wah, Timnas Indonesia harus belajar sih ini. Ini dia yang sebabkan Malaysia bisa dipecundangi Filipina. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, tak puas dengan skor fantastis lawan Brunei, Erick Thohir buat target nyata untuk Timnas U23. Kira-kira target apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Beda kelas dengan Brunei ini yang sebabkan Malaysia bisa dipecundangi Filipina. Benar-benar di luar dugaan. Kekalahan Timnas Malaysia U23 atas Filipina U23 di ajang Piala AFF U23 2025 menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Filipina, yang selama ini tidak terlalu diperhitungkan dalam peta persaingan sepak bola di kawasan, justru mampu mempermalukan Malaysia dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kekalahan ini jelas menjadi tamparan keras bagi skuad Harimau Muda, sekaligus menjadi peringatan penting bagi Timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi Filipina dalam laga selanjutnya. Pertandingan yang berlangsung pada Selasa, 15 Juli 2025, memperlihatkan dominasi Filipina melalui permainan cepat dan efektif. Kedua gol yang dicetak oleh Otto Bisong tercipta lewat skema serangan balik yang mematikan, memanfaatkan kelengahan lini belakang Malaysia, khususnya di sektor kanan pertahanan. Pelatih Malaysia Nafuzi Zain dalam pernyataannya kepada media mengakui bahwa timnya sebenarnya bermain cukup baik secara keseluruhan, namun dua kesalahan fatal di babak pertama harus dibayar mahal dengan kekalahan. Nafuzi menyoroti aspek psikologis para pemainnya yang menurutnya tidak bermain dengan ketenangan yang cukup. Beberapa pemain terlihat terlalu terburu-buru dan gagal menjaga konsentrasi yang pada akhirnya membuka ruang bagi pemain Filipina untuk melakukan penetrasi. Ia juga menyebut bahwa para pemain terlalu fokus pada bola dan berharap rekan satu tim membantu, namun koordinasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Inilah yang menjadi celah besar bagi Filipina untuk mencetak 2 gol tanpa balas. Kekalahan ini tentu harus menjadi pelajaran berharga, bukan hanya bagi Malaysia, tetapi juga bagi Indonesia. Terlebih, Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenburg dijadwalkan akan menghadapi Filipina dalam laga yang diprediksi akan menentukan posisi di klasemen. Meskipun Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam, penting untuk tidak memandang remeh kekuatan Filipina. Brunei dan Filipina adalah dua tim dengan level permainan yang sangat berbeda. Filipina terbukti memiliki kualitas serangan balik yang bisa membahayakan siapapun, termasuk Indonesia. Gerald Vandenburg dan jajarannya tentu harus mempelajari betul video pertandingan antara Malaysia dan Filipina. Analisis terhadap kelemahan Malaysia dan keunggulan taktik Filipina dapat menjadi bekal penting untuk menyusun strategi yang lebih matang. Khususnya dalam hal transisi bertahan, Indonesia harus waspada terhadap kecepatan lini depan Filipina yang mampu mengeksploitasi celah sekecil apapun di lini belakang. Ketenangan dan konsentrasi pemain juga harus menjadi fokus utama. Jangan sampai euforia kemenangan besar atas Brunei membuat para pemain kehilangan fokus. Filipina kini bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh, dan Indonesia wajib bermain dengan determinasi penuh sejak menit awal. Jika kesalahan yang sama seperti Malaysia terulang, bukan tidak mungkin Indonesia juga akan mengalami hasil yang mengejutkan. Sebagai supporter Garuda Muda, mari kita dukung penuh perjuangan para pemain dengan semangat dan doa. Tapi lebih dari itu, mari kita gunakan pertandingan Malaysia versus Filipina ini sebagai cermin untuk belajar. Apa pendapat kalian tentang kekalahan Malaysia ini? Apakah kalian optimis Timnas Indonesia bisa mengatasi Filipina? Tulis opini kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan sehat demi kemajuan sepak bola Indonesia. Tak puas dengan skor fantastis, Erick Thohir buat target nyata untuk Timnas U23.
Kemenangan besar Timnas U23 Indonesia atas Brunei Darussalam dengan skor mencolok 8 gol tanpa balas memang membuat euforia tinggi di kalangan supporter Garuda Muda. Namun di tengah hiruk-pikuk pujian yang mengalir deras, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru menunjukkan sikap berbeda. Ia tidak ingin Timnas larut dalam kemenangan tersebut. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa kemenangan telak itu bukanlah jaminan apapun dan bahwa ujian sejati Timnas U23 justru ada di depan mata saat menghadapi Filipina dan Malaysia. Dalam pernyataannya kepada awak media, Erick secara gamblang menyebut bahwa hasil 8-0 bukanlah tolak ukur mutlak kekuatan Timnas U23. Menurutnya justru dari kemenangan besar itulah tim harus bisa melihat celah dan kekurangan yang masih perlu dibenahi. Ia menyayangkan jika ada pihak yang langsung merasa puas dan terlena dengan skor besar, karena pertandingan melawan Brunei bukanlah tantangan sesungguhnya. Justru laga-laga berikutnya melawan Filipina dan Malaysia akan menjadi parameter nyata seberapa kuat dan matang skuad Garuda Muda saat ini. Erick mengingatkan bahwa Filipina bukan tim yang bisa dianggap enteng. Terlebih, Filipina baru saja menciptakan kejutan besar dengan menundukkan Malaysia 2 gol tanpa balas. Kemenangan tersebut tidak hanya mengangkat moral Filipina, tetapi juga memperlihatkan bahwa mereka memiliki potensi ancaman yang nyata. Erick secara khusus menyoroti bahwa Malaysia datang dengan persiapan matang, namun tetap saja bisa tumbang di tangan Filipina. Artinya Timnas Indonesia juga harus waspada dan tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapi pada Jumat 18 Juli 2025 itu. Laga terakhir grup pun diprediksi akan berjalan sangat sengit. Malaysia yang baru saja dipermalukan Filipina tentu tak ingin menelan kekalahan 2 kali berturut-turut. Mereka pasti akan tampil habis-habisan saat berhadapan dengan Indonesia. Situasi ini membuat 2 pertandingan tersisa di fase grup menjadi momen yang krusial. Dan dari sinilah Erick Thohir melihat apakah Timnas U23 bisa benar-benar menunjukkan kualitas sebagai calon juara atau tidak. Dalam narasinya, Erick Thohir juga mengenang kegagalan 2 tahun lalu di Thailand ketika Indonesia takluk di partai final melawan Vietnam. Kekalahan tersebut menjadi luka yang belum sepenuhnya sembuh dan kini ia berharap Garuda Muda bisa menebusnya. Target yang diusung bukan sekadar lolos semifinal atau masuk final, tetapi jika memungkinkan membawa pulang gelar juara. Sebuah target realistis sekaligus penuh tantangan mengingat peta persaingan sepak bola Asia Tenggara kini semakin kompetitif. Apresiasi juga diberikan kepada pelatih baru Gerald Van den Burg. Erick melihat Van den Burg berhasil meracik tim dengan gaya permainan menyerang yang atraktif dan efektif. Namun ia tetap memberi peringatan bahwa laga melawan Brunei bukanlah tolok ukur. Tantangan sebenarnya ada di laga-laga berikutnya dan itulah saatnya Van den Burg membuktikan kualitas strateginya secara menyeluruh. Kini semua mata tertuju pada 2 laga penentu. Mampukah Timnas U23 mengatasi ujian sesungguhnya? Apakah Jens Raven dan kawan-kawan siap menjawab tantangan besar dari Erick Thohir dengan performa di lapangan yang memukau? Bagaimana menurut kalian, apakah Garuda Muda mampu menjawab ekspektasi tinggi ini dan melangkah jauh di turnamen? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri semangat untuk Timnas U23 Indonesia.